Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ladang Batur Entertain yang akan memberikan informasi dan juga soal pembahasan P3K tahun 2021 berkaitan Al-Quran Hadis sesuai FF part yang ke-6 teman-teman. Mudah-mudahan soal dan juga pembahasan ini akan keluar nanti di tahap kedua P3K nantinya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, tidak berlama-lama langsung saja ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ayat di samping menunjukkan bahwa dakwah hukumnya A wajib, B sunnah muakkad, C mustahab, D mandub, E mubah. Jadi mana yang paling tepat dalam pertanyaan ini teman-teman? Jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A teman-teman? Kita lihat ya. Di mana dalam surah Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi mana artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat untuk menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruh dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang yang beruntung. Jadi penjelasannya, hakikat dakwah sebenarnya adalah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf wa al-nahyu an al-munkar. Jadi menurut pendapat para ulama, berdasarkan penafsiran ayat ini, hukumnya dakwah itu adalah fardu kifayah teman-teman. Artinya wajib. Ada yang tampil melakukan dakwah sebagai representasi dari umat Islam, baik dalam bentuk golongan, organisasi maupun individu. Kalau tidak ada satupun yang berdakwah, maka semua umat Islam menanggung dosanya. Tapi secara umum, dakwah itu merupakan kewajiban agama yang setiap umat Islam wajib melakukannya sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Jadi intinya teman-teman, bahwa dakwah itu hukumnya adalah wajib ya teman-teman ya, wajib setiap kita baik golongan maupun seluruh umat. Yang intinya yang terpenting dalam satu kampung ada pendakwah satu orang, itu namanya fardu kifayah. Satu orang yang melaksanakan maka semua orang itu akan gugur dosanya. Kalau tidak ada yang melaksanakan, semuanya akan berdosa. Itu maksudnya dari fardu kifayah, wajib teman-teman ya. Oke lanjut, soal berikutnya soal nomor 2. Perbuatan dosa atau maksiat yang dampak negatifnya dapat mempengaruhi orang lain disebut al-faksha, B al-munkar, C al-bagu, D al-makruf, E al-nahyu. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B teman-teman, al-munkar. Kenapa? Kita lihat. Karena dikatakan al-munkar adalah semua bentuk perbuatan maksiat yang pengaruh negatifnya berimbas kepada orang lain. Dan ini meliputi kemungkaran di bidang akidah, bidang ibadah, maupun bidang muamalah. Akidah tentang keimanan, ibadah tentang amalan-amalan baik itu sholat, puasa, haji dan lain sebagainya. Bidang muamalah baik bidang-bidang ekonomi maupun perdagangan teman-teman. Jadi kalau seandainya pengaruh negatifnya berimbas pada orang lain, itu yang disebut dengan al-munkar. Jadi jawabannya adalah yang B teman-teman. Baiklah selanjutnya soal nomor 3. Kalau di dalam aktivitas nahi mungkar dapat menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka hukumnya A sunnah, B mubah, C makruh, D haram, E jaiz. Sudah jelas teman-teman yang dikatakan kalau seandainya dia menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi jawabannya adalah haram. Ya, kita melakukan gerakan untuk memperbaiki orang lain. Ya, merubah sesuatu yang buruk menjadi yang baik. Menjadi sesuatu yang tercela menjadi perilaku yang terpuji. Akan tetapi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dibandingkan gerakannya, maka itu hukumnya adalah haram. Di jawabannya adalah yang D teman-teman. Baik, lanjut soal nomor 4. Merubah kemungkaran dengan lisan bisa juga diartikan dengan dakwah. A al-hikmah dan dakwah, B al-hayat, B al-mau'izat dan al-mujadalah, C al-sir dan al-jahar, D al-makruf,
dan al-munkar. Dakwah struktural dan dakwah kultural. Jadi yang merubah dengan lisan, dengan lidah, ya. Jawaban tepat adalah yang B. Kenapa? Kita lihat. Kedua, merubah kemungkaran dengan lisan. Sebagaimana yang sudah di bab terdahulu tentang An-Nahl ayat 125 yang kemarin kita bahas kemarin, teman-teman. Dengan al-hikmah, mau'izah hasanah, mujadilah bil ahsan. Wejangan nasihat dialog yang santun baik melalui mimbar-mimbar pengajian maupun langsung kepada yang bersangkutan. Jadi kemungkaran dengan lisan itu bisa dilakukan dengan cara al-hikmah, mau'izah hasanah, mujadalah bil ahsan. Kita lihat ya. Kalau al-hikmah ini juga termasuk, tapi yang ini tidak. Yang B ini dia yang betul ya. Jadi yang C tadi tidak ada kata syiar sesungguhnya atau terangan. Yang D makruh dan mungkar tidak. Struktural dan kultural tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, teman-teman, menggunakan lisan atau lidah. Baik, langsung soal nomor 5. Innan nasa iza ra'au munkar afalam yughayyiruhu yushiku ayyu ya ummahumullahu bi'iqabi. Dia tersebut memberikan ancaman bagi mereka yang A. berbuat mungkar, B. melihat kemungkaran, C. mendatangi tempat kemungkaran, D. meninggalkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, E. meninggalkan kewajiban sholat isya. Mana yang tepat sesuai dengan hadis ini, teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang B, melihat kemungkaran. Kita lihat di sini. Qala Rasulullah SAW, innan nasa iza ra'au munkar afalam yughayyiruhu yushiku ayyu ummahumullahu bi'iqabi. Ini diriwayat Ibnu Majah, Tirmizi dan Sahih. Rasulullah bersabda, sungguhnya apabila ada kaum yang melihat kemungkaran, berarti melihat kemungkaran dan tidak merubahnya, maka niscaya Allah akan menurunkan azab kepada mereka tanpa terkecuali. Jadi adalah melihat kemungkaran, teman-teman. Jadi ada bagi orang yang dia melihat kemungkaran tapi dibiarkan saja begitu aja. Jadi itu namanya melihat kemungkaran. Ini itu yang dilarang oleh Islam. Seandainya kita melihat kemungkaran, tentu kita harus menegur atau menasihati atau memberi kata-kata yang sopan, yang lembut supaya kemungkaran itu tidak terjadi lagi. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Baik, soal nomor berikutnya, soal nomor 6. Tidak mendatangi tempat-tempat maksiat dan tidak sering bergaul dengan orang yang berbuat maksiat termasuk jenis A. dakwah bil hal, B. dakwah bil lisan, C. dakwah bil mau'izah, D. dakwah bil yad, E. dakwah bil mujadilah. Mana jawaban yang tepat dari mana ini, teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, kita lihat dan kita bahas. Dakwah bil hal dulu. Jadi dakwah bil hal ini adalah upaya penyebaran Islam yang dinilai lebih membumi dan dekat dengan umat. Di mana dikutip dari tulisan dakwah bil hal, prospek dan tantangan dai karya Ahmad Syagir, ada beberapa bentuk syiar agama Islam yang dinilai sebagai dakwah bil hal. Jadi dakwah bil hal ini dia lebih dekat dengan umat, ya. Ini juga termasuk tantangan dai dalam menerapkan atau menjalankan proses dakwahnya ke suatu kampung atau suatu perdesaan, ya. Itu dakwah bil hal. Kalau dakwah bil lisan, dakwah yang dilaksanakan melalui lisan dengan lidah, dilakukan antara lain dengan ceramah, khutbah, pidato, diskusi, nasihat dan lain-lain. Itu dakwah bil lisan. Kalau mau'izah hasanah, metode dakwah adalah mengajak manusia dengan memberikan pelajaran dan nasihat yang baik yang dapat membangkitkan semangat untuk mengamalkan syariat Islam. Metode ini bisa berupa bahasa lisan, tulisan, percakapan. Ini sama dengan bil lisan, teman-teman, tapi lebih dekat juga dengan masyarakat, ya. Itu mau'izah. Kemudian bil yad. Benarnya adalah sedikit bicara banyak kerja, amal yang konkret dalam menangani urusan kemasyarakatan umat dan menyatukan umat dalam satu bangunan kekeluargaan. Ini lebih tepat, teman-teman, bil yad. Kenapa? Karena dia kurang mendekati umat. Dia mungkin dengan cara memberikan manfaat kepada suatu masyarakat dengan memberikan bantuan misalnya, ya,
atau dengan memberikan amal yang konkret berupa membangun masjid. Jadi dia langsung membangun, sedikit bekerja, sedikit berbicara, banyak dia melakukan hal-hal yang baik. Itu namanya biliyat ya. Selanjutnya ada metode dakwah yang digunakan oleh metode mujadalah. Ulama-ulama terdahulu untuk mendapatkan sebuah kebenaran menuju Allah. Jadalah artinya berbantah-bantah, berdebat, bermusuh-musuhan dan bertengkar. Nah, ini yang mujadalah. Jadi jawaban yang tepat di sini teman-teman adalah yang dakwah biliyat, yang D ya. Dia tidak mendatangi tempat-tempat maksiat, akan tapi dia itu memberikan bantuan ya, berupa baik itu masjid, kemudian berupa makanan pokok, uang ya, supaya dia tertarik dengan ajaran yang dia bawakan. Itu namanya dakwah secara biliyat teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 7. Suatu perbuatan keji dan cenderung menuruti hawa nafsu seksual disebut A. Al-faksha, B. Al-munkar, C. Al-jarimah, D. Al-ghibah, E. Al-tugan. Jawaban yang tepat di sini cenderung menuruti hawa nafsu atau perbuatan keji disebut dengan A. Al-faksha. Kenapa Al-faksha? Kita lihat di ghibah dulu. Ghibah pembicaraan jahat tentang seorang yang tidak hadir. Pembicaraan itu benar-benar atau tidak penting. Prinsip utamanya adalah kata-kata akan menyakiti hati orang yang dibicarakan. Menurut agama Islam, ghibah adalah sebuah dosa. Ghibah mirip dengan gosip, fitnah, dan buhtan. Itu yang ghibah. Kemudian tagut itu dari tugian yang berasal dari sewenang-wenang, melampaui batas dalam berbuat dosa. Kata ini berasal dari kata tagok, berarti melimpah, penuh, melampaui batas ukuran sehingga membahayakan. Jadi orang yang melakukan perbuatan itu melampaui batas tidak sewajarnya, itu yang berdosa. Kemudian jarimah, perbuatan yang oleh syarak yang diancam dengan hukum had atau takzir. Artinya dengan jarimah, jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh orang syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya. Itu jarimah ya. Hukum had dapatnya atau takzir ya. Selanjutnya kekejian atau fasa ini yang paling tepat. Suatu yang buruk dalam pandangan agama, akal, dan budaya. Contoh, ada perbuatan yang dalam pandangan agama tidak buruk, tapi buruk dalam pandangan budaya. Seperti bila anak kecil mengkonsumsi minuman keras ya. Itu yang lebih parahnya itu adalah perbuatan keji. Jadi jawabannya adalah fasya. Yang isinya adalah A teman-teman ya. Oke, lanjut soal nomor 8. Semua perbuatan baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah masuk dalam kategori A. Al-khair, B. Al-makruf, C. Al-ma'ni, D. Al-munkar, E. Al-mujadalah. Ini perbuatan baik mendekat diri Allah adalah A jawabannya. Kenapa A? Kita lihat Al-khair. Yang difisilkan oleh para ulama semua bentuk kebaikan yang kuat untuk mendapatkan ridha Allah dan menjauhkan diri dari mukanya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 8. Baik, selanjutnya soal nomor 9 teman-teman. Semua jawaban di bawah ini menunjukkan benar kata yang bergaris bawah kuntum khaira ummah. Kecuali A. Satu orang, B. Sekelompok orang, C. organisasi, D. pemuda, E. golongan. Jadi yang jawaban yang kecualinya itu A. Cuma satu orang. Kalau yang B ini lebih dari satu orang, sampai E itu lebih dari satu orang. Jadi kuntum khaira ummah. Jadi umat itu katanya adalah kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruh, yang mencegah dari yang munkar dan yang beriman kepada Allah. Kuntum khairu ummah. Jadi umat ini berarti bersifat jamak, bukan individu, bukan satu atau tunggal teman-teman. Jadi umat berarti lebih dari satu orang. Jadi kalau dia lebih satu orang, jadi yang bukan adalah yang A. B sampai E itu adalah lebih dari satu orang umat ya. Lebih banyak orang. Baik, soal nomor 10 ya. Oke, soal nomor 10.
falyughayyiruhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa A. Merubah kemungkaran hanya kewajiban pemerintah. B. Merubah kemungkaran harus dengan kekerasan. C. Kekuatan merupakan syarat untuk merubah kemungkaran. D. Kewajiban merubah kemungkaran sesuai dengan kemampuan. E. Dakwah dilakukan untuk mendapatkan kedudukan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa yang D, teman? Kita lihat ya dalam sebuah hadis tentang dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. An-Nabi Sa'idul Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika an-afu iman. Riwayat Muslim. Apa aja artinya? Dari Abi Sa'id Khudri radhiyallahu berkata, saat mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka adalah dia merubah dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Dan demikianlah itu adalah tanda selembah-lembahnya iman. Jadi kalau kita lihat di sini adalah falyughayyiru. Jadi sesuai dengan kemampuan ya. Kenapa dikatakan sesuai dengan kemampuan? Kita merubah kemungkaran atau sesuatu hal yang buruk yang terdapat di lingkungan kita sesuai dengan kemampuan yang kita sanggupi. Kalau seandainya kita tidak bisa dengan menggunakan tenaga, dengan kata-kata, dengan mulut kita, dengan nasihat kita, dengan dakwah boleh, pidato boleh, itu namanya juga merubah kemungkaran. Kalau juga tidak bisa dengan lisan kita, ya dengan hati kita, dengan keluarga kita doakan semoga mereka itu bisa merubah sikapnya atau merubah keimanannya. Itu namanya berdakwah itu sesuai dengan kemampuan. Oke, mungkin itu saja teman-teman soal berkaitan tentang dakwah versi yang kedua, yang kedua dakwah. Semoga ini juga menjadi gambaran bagi teman-teman yang akan mengikuti tes P3K di tahap kedua di tanggal 6 Desember kalau tidak salah teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Kami doakan teman-teman mendapatkan nilai yang terbaik nantinya, lebih dari PG insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja teman-teman. Kalau video ini bermanfaat, merasa bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di share ke teman-temannya, mudah-mudahan teman-teman lain juga membutuhkannya. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.